Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang APBN dan APBD. Apa itu APBN dan APBD? APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam UU nomor 17 tahun 2003 pada pasal 3 pasal 1 butir 8 tentang keuangan negara. Kemudian, APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau sering disebut DPR. Apa fungsi APBN dan APBD? Ditinjau dari kebijakan fiskal, APBN dan APBD mempunyai beberapa fungsi yang mencakup 1. Fungsi alokasi, 2. Fungsi distribusi, 3. Fungsi stabilitas, 4. Fungsi otorisasi, 5. Fungsi perencanaan, dan 6. Fungsi pengawasan. Apa tujuan APBN dan APBD? Tujuan dari dilaksanakannya APBN dan APBD adalah sebagai sebuah pedoman untuk penerimaan dan belanja negara atau daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka pelaksanaan tugas negara atau daerah demi tercapainya peningkatan produksi yang tinggi, kesempatan kerja yang luas, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya adalah siklus APBN dan APBD. Secara singkat, siklus APBN dapat digambarkan sebagai berikut. Siklus APBN diawali dengan tahapan kegiatan, perencanaan, dan penganggaran APBN. Terkait penyusunan rencana anggaran, pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia mempersiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah. Selain itu juga disiapkan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Dalam tahapan ini terdapat dua kegiatan penting, yaitu perencanaan kegiatan atau perencanaan dan perencanaan anggaran atau penganggaran. Dalam perencanaan, para pemangku kepentingan, terutama kementerian negara atau lembaga, menjalankan perannya untuk mempersiapkan RKP yang mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara Kementerian Negara atau lembaga dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan undang-undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Setelah itu akan dilakukan pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dan DPR. Dalam hal ini DPR juga akan mempertimbangkan usulan dari DPD. Setelah itu DPR akan memberikan persetujuan dan pengesahan sehingga menjadi Undang-Undang APBN, di mana tahapan kegiatan ini disebut penetapan APBN. Selanjutnya adalah siklus APBN. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran APBN. Periode Januari sampai Juli merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Yang kedua, yaitu pembahasan APBN, periodenya Agustus sampai Oktober. Kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan rancangan undang-undang APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Yang ketiga, penetapan APBN. Periodenya yaitu sampai akhir Oktober. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Pandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan, serta rencana kebijakannya. Alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya, APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Yang keempat yaitu pelaksanaan APBN, periodenya sejak Januari. Pelaksanaan APBN
Ini diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, dan pihak lainnya. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran dan dokumen lain yang disamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Yang kelima yaitu pelaporan dan pencatatan APBN. Periodenya sepanjang tahun anggaran. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan kementerian negara atau lembaga kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi Kementerian Negara. Yang terakhir, pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Penyusunan APBN dan APBD. Secara singkat, alur penyusunan APBN terdiri dari penyusunan RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi. Adapun asumsi yang menjadi acuan dalam penyusunan APBN adalah keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Kemudian proses pemulihan ekonomi yang didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibanding dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya. Pemerintah kemudian akan mengajukan RAPBN tersebut kepada DPR untuk didiskusikan lebih lanjut apakah RAPBN tersebut dapat disetujui atau tidak. Jika DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka DPR akan mengesahkannya menjadi APBN. Adapun jika DPR menolak APBN tersebut, maka pemerintah harus menggunakan APBN yang terdahulu. Mirip dengan APBN, alur penyusunan APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD, yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang kedua, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Yang ketiga, jika DPR memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Sistematika APBN dan APBD. Sejak tahun 2000, format dan struktur APBN Indonesia berubah dari T-account menjadi I-account. Perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan standar Government Finance Statistic atau GFS. Dengan format ini, pendapatan disajikan pada urutan teratas yang kemudian dikurangi dengan belanja negara, sehingga dapat diketahui surplus atau defisit. Setelah defisit, disajikan unsur-unsur pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Penyesuaian format ini memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan pengelolaan APBN oleh pemerintah. Yang ketiga, memudahkan analisis perbandingan dengan APBN negara-negara lain yang juga menerapkan standar GFS. Dan keempat, memudahkan pelaksanaan desentralisasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, kita masuk pada bagian struktur APBN. Dalam strukturnya, APBN terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pendapatan negara dan hibah,
belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan. Lalu, apa itu masing-masing dari bagian itu? Yang pertama, kita akan membahas tentang pendapatan negara dan hibah. Apa itu pendapatan negara? Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih negara. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Silakan dilihat kembali pada gambar tersebut. Penerimaan perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, yang berarti dari luar. Yang pertama yaitu pajak dalam negeri. Apa saja sih pajak dalam negeri itu? Pajak dalam negeri contohnya yang pertama yaitu pajak penghasilan, misalnya PPh non-migas dan PPh migas. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai. Ketiga, pajak bumi dan bangunan. Keempat, cukai. Dan yang kelima yaitu pajak yang lainnya. Ya, bisa dilihat lah ya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian pajak perdagangan internasional. Apa sih pajak perdagangan internasional itu? Pajak perdagangan internasional berarti pajak yang dikenakan pada saat suatu barang diperdagangkan keluar atau masuk dari atau ke Indonesia dari negara lain. Pajak perdagangan internasional itu sendiri akan dibagi menjadi dua, yaitu bea masuk yang berarti pajak yang dikenakan apabila barang itu masuk dan dijual di Indonesia, dan bea keluar yaitu pajak yang dikenakan apabila barang tersebut dijual keluar dari Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerimaan pajak negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak selanjutnya yaitu pendapatan dari PLU atau Badan Lembaga Umum. Mungkin lebih tepatnya jika kita menyebut itu sebagai surplus dari PLU, karena Badan Lembaga Umum itu merupakan badan publik yang menggunakan standar akuntansi sektor publik. Jadi dalam sektor publik kan tidak ada laba atau rugi, melainkan surplus dan defisit. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian kedua dari struktur APBN, yaitu belanja negara. Apa saja belanja negara itu? Belanja negara dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu belanja pemerintah pusat, dan yang kedua adalah transfer ke daerah, yang berarti bagian uang yang akan ditransferkan ke daerah-daerah. Lalu apa saja isi belanja pemerintah pusat itu sendiri? Belanja pemerintah pusat itu sendiri dapat berisi belanja untuk pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, dan untuk subsidi. Lalu selanjutnya belanja hibah atau bantuan sosial dan belanja lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke transfer daerah. Apa saja si transfer daerah itu? Yang pertama, satu, dana perimbangan, yang berarti dana sederhananya ini dana bantuan untuk daerah, yang berisi satu, dana bagi hasil, dua, dana alokasi umum, dan tiga, dana alokasi khusus. Selanjutnya yaitu dana otonomi khusus dan penyesuaian, yang terbagi menjadi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Selanjutnya bagian C yaitu keseimbangan primer, yang berarti surplus atau defisit dari APBN sebelumnya. Selanjutnya yaitu surplus. Pembiayaan dalam negeri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan perbankan dalam negeri. Selanjutnya yaitu pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman luar negeri, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Kita tahu kan Indonesia itu sendiri mempunyai utang. Nah, pembiayaan luar negeri, pembayaran cicilan pokok utang ini itu lebih spesifik membahas tentang itu. Sekarang kita akan masuk pada struktur APBD. Struktur APBD itu sendiri jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan struktur APBN.
di mana struktur APBD hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendapatan, kedua belanja, dan yang terakhir yaitu pembiayaan. Untuk uraian isi dari masing-masing bagian itu sendiri akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada struktur APBD yang secara lebih detail. Di sini dapat kita lihat adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berisi struktur APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12. Bisa dilihat di sini APBD terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendapatan asli daerah yang dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipecahkan, dan pendapatan asli daerah yang lain. Selanjutnya yaitu pendapatan transfer yang dapat berupa transfer dari pemerintah pusat atau transfer dari antar daerah. Selanjutnya yaitu pendapatan daerah lain yang sah yang dapat berupa hibah, dana darurat, atau pendapatan lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Selanjutnya yaitu belanja yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya yaitu belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang terbagi menjadi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Yang terakhir yaitu pembiayaan yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu sendiri misalnya pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Pengeluaran pembiayaan misalnya penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman, pembayaran cicilan. Baik, sekian presentasi atau video dari kelompok kami. Saya mewakili kedua teman saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.